Let's go! Di Jawa atau kembali ke Riau? Tetap di Jawa. Oh, jadi Ya, namanya Jawa Pride gitu. sekarang Jawa Pride. Iya. Kalau dulu kan masih kayak Riau Pride gitu. Sekarang udah kembali ke Jawa Pride. Well. Oh iya, kan kakak jurusan multimedia. Berarti minatnya banget ya di multimedia nih. Awal daftar sih sebenarnya aku minatnya di komputer kan kayak kata. Ya kan multimedia sama komputer sama kak. Iya, maksudnya lagi sebelumnya kan jadi sebelum di SMK Kusuma itu aku mendaftar ke TKJ. Tapi karena nggak masuk adanya di Kusuma itu multimedia, aku masuk jurusan multimedia. Dan ternyata di multimedia itu sing selama ini saya impikan. Sebelumnya kan di TKJ kan saya angan-angan saya kan menggunakan animasi atau apa, ternyata itu menjurus ke multimedia. Kayak gitu. Itu perjalanan ya kembali lagi nih ya ke arah rumah ataupun jarak rumah itu kan sangat jauh. Itu perjalanan berapa menit gitu loh. Jangan dihitung pakai langkah kaki kak. Cuma nanya waktunya aja. Kalau pakai langkah kaki kan nanti dibilang kayak pengukur jalan kan. Kalau kecepatan 60 sih mungkin 25 menit ya. Jangan ngebut-ngebut, sekarang banyak kecelakaan kak. Apa ya? Kita kan lali. Oke kak, kembali lagi di Kusuma ya. Pandangan kakak Kusuma itu siswanya seperti apa? Kayak bisa diatur ataupun malah justru enak banget diatur? Kayak kan saya juga kalau keluar kantin tuh kayak wih siswanya tertib gitu loh. Saya makin senang kayak gitu. Kalau udah ke kantin tuh tidak oyok-oyokan kayak oyok-oyok tau nggak sih? Iya. Kayak Antri. aku pesen ya tahu. Dia tertib banget kalau ngantri nih nunggu gitu loh. Kan biasa kan ada kayak di sekolah tuh kan kayak sambil gelut-gelut gitu loh, cuman untuk dapetin satu gorengan loh ya. Kalau Kusuma itu seperti apa pandangan kakak? Awalnya pertama kali sih kan kan saya pedesaan ya ke kota di Kertosono itu awalnya melihat kayak terkejut sih. Pertama kan anak-anak sini lebih ke cuek, nggak peduli ke teman lainnya. Acuh tak acuh ya, Iya. kamu aku. Nah kayak gitu. Pertama itu kagetnya di situ sih, tapi semakin kesini enak sih di Kusuma kayak karena itu sih nggak pernah ada cekcok tentang permasalahan apapun kayak di SMP kan pernah kan kayak labrak-labrakan kayak gitu, tapi kan butuh selama adaptasi SMK, sih kayak ya, butuh adaptasi banget kayak perpindahan, nggak mungkin Terus perpindahan alam sih enaknya ya. juga nggak ada kata senior atau junior di Kusuma ini Semua sih. duduk sama rata, Iya. ya nggak sih? Aku ngerasa juga gitu kayak nggak ada percekcokan gitu loh. Salutnya saya di situ kayak wow dia bisa menghargai adik kelas dan adik kelas bisa menghargai kakak kelas gitu Iya. ya. Sekalipun banyak omongan di luar kayak Kusuma itu kayak gini, tapi kalau kita sudah di dalam Kusuma sih oke Orang ya. gini ya, pesan saya cuma gini, orang tidak tahu lingkupan dalam. Iya. Kenapa mereka harus ngene-ngene di luar ya toh? Bangunannya aja megah, masa iya siswanya seperti itu? Ya nggak mungkin. Bangunan itu mencontohkan gimana ya? Bangunan itu sudah salah satu mencontohkan nilai plus baiknya. Daftarkan anak Anda di Kusuma. Promosi ya Kak? Iya, promosi. Karena kan kayak sekarang aja udah 2 kampus loh, bayangkan. Kayak wow banget sih, kayak bisa membuat 2 sekolah sekaligus. Kayak perfect, lantai lagi. Untuk Kak Lucy sendiri gimana pendapatnya tentang guru yang ada di Kusuma? Gini saya pikirnya. Iya, guru di Kusuma itu kayak bisa dikatakan tertib gitu loh. Jadi siswa nggak pernah punya waktu kosong kecuali gurunya berhalangan hadir. Itu kan mesti dikasih tugas di situ. Kalau keluar kelas juga kayak kan saya udah ngomong di awal tadi kalau siswa Kusuma itu kan kayak tertib. Jadi walaupun gurunya nggak masuk dia tetap di kelas. Walaupun nggak dikasih tugas, tapi dia bisa membedakan mana jam pelajaran sama jam waktu ke kantin. Nah, gitu. Apalagi tahun 2023 kan Kusuma semakin diperketat. Tengok aja sekarang rambutnya kayak gak ada yang rambut panjang. Salutnya saya di situ kayak rapi, kayak potongan 1, 2, 3. Tahu kan? Kak Lucy sendiri ditempatkan di kampus 1 atau kampus 2?
Saya kampus 2 karena di kampus 2 itu ada TBSM, multimedia. Terus kalau di Baren itu kan perhotelan, pemasaran, sama TKR gitu loh. Oh di sana juga ada Telkom, saya lupa. Telkom. Iya. Telkom itu jurusan baru gak sih? Iya Telkom jurusan baru sama Semisal TKRO. dulu ada Telkom, Kak Lucy milih multimedia atau Telkom? Multimedia. Sudah cinta banget. Sudah cinta banget, pengen saya ajak jalan-jalan. Menurut Kak Lucy, bagaimana fasilitas yang ada di Kusuma? Fasilitasnya itu memadai banget, sudah seperti sering dikatakan Pak Prof, Kusuma itu fasilitasnya udah internasional. Ya Kak, karena kan Pak Profesor ingin SMK Kusuma menuju SMK Apa yang lebih baik. internasional. Kayak setiap kelasnya kan ada AC, jadi siswa tuh nggak ngerasa kepanasan gitu loh. Juga di tangganya, apalagi ya Kusuma tuh nggak kotor gitu loh, kan ada yang bersih, jadi kayak damai, tentram, parkirannya juga disusun rapi gitu loh, nggak ada yang telat. Saya soalnya di situ, jadi kayak fasilitasnya ini memadai banget, WC-nya bersih, tempat sampahnya banyak gitu loh. Termasuk kalau sih semisal pindah dari Riau ke Jawa terus masuk ke Suma sangat-sangat tidak mengecewakan. Tidak banget sih, karena kayak sekolahnya aja kayak wow banget, gedung. Menurut Kak Lucy, pandangan SMK Kusuma Negara ke depannya gimana sih? Pandangan saya ya Kusuma itu bakalan maju, karena baru saya sekarang aja selama saya mau naik kelas 3 itu udah ngebangun satu sekolah. Gimana kalau nanti saya sudah bismillah saya juga jadi profesor ya, apa nggak satu nganjuk jadi sekolah Kusuma ya kan. Saking semua. Investasinya tuh kayak Padahal SMK Kusuma sendiri termasuk SMK baru gak sih? iya katanya baru tahun 2015 nggak sih, jadi ini tahun ke-9 tahun ini, iya kan, akan ke-9. iya. Ibaratnya kalau orang tua tuh udah punya cucu cicitnya ya banyak banget itu, sampai gak usah dihitung sampai 9. Cerita paling gak enak di SMK. Cerita paling gak enaknya itu apa ya? Saya nggak ngerasa nggak enak, karena kayak udah enjoy banget, santai. Kan kita juga pastilah yang namanya orang pasti ada omongan, cuman dibawa relax bos. Dari pindahan Riau ke Jawa awalnya kaget gak sih Kak? Kaget, karena kan di sana sama di sini kan dari cara berbicaranya sudah beda gitu. Selama 1 tahun saya sempat diejekin Karena nggak bisa ngomong Indonesia. Indonesia atau Jawa? Indonesia dan Jawa. Indonesia saya masih belibet, apalagi Jawa. Oh, pakai bahasa sana, masih ke bawah. Tapi sekarang udah lancar belum? Sekarang iso saat Jawa sakmene lho. Sakmene lho. Sakmene lho, guys. Maksudnya timbangan. Dungo. Di sini selama 3 tahun berarti sudah belum. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setengahan sih. Oh. Menurut Kak Lucy sendiri bagaimana budaya Jawa? Budaya Jawa itu kayak ada pasti ada penambahan di sini. Ada pengetahuannya tuh banyak banget dari yang saya nggak tahu Jawa itu seperti apa. Kan saya pastilah kalau di luar Jawa tuh cuma tahu Jawa, ya udah Jawa seperti ini. Apa kan sosial media kan sekarang banyak, tapi itu nggak sesuai sama real life-nya, yang dilihatnya itu seperti apa. Ternyata Jawa tuh kayak wow perfect banget. Apa kan saya di Riau itu nggak ngelihatin namanya sawah. Jadi kan pas pindah ke sini kayak wow, saya tahu sawah itu seperti apa. Bahkan saya SMK baru tahu kalau ayam itu kakinya 2. Di sana nggak ada ayam? Ada, tapi nggak pernah ngitung kaki ayam. Kemarin tuh kan duduk terus lihat ayamnya Pak Poh tuh lari-lari, kejar-kejaran. Oh ternyata ayam. Saya pikir pertama ayam Pak Poh saya cacat. Ternyata emang ayam kakinya 2. Makanan favorit khas Jawa, pernah makan apa sih? Yang paling disukai Kak Lucy? Nasi pecel sih. Nasi pecel tuh kayak enak banget, walaupun hanya tempe, sayur, kuah kacang, peye. Iya, ya, tapi kayak kasihnya kertas iya, keren ya kayak sih. Menurut Lucy lagu Jawa sing paling seneng apa ya, paling favorit
Oh iya, gak kene iki apik iki. Selama Kak Lucy pindah ke Jawa kan banyak banget ya tradisi di Jawa dan kesenian. Kesenian pertama kali yang membuat Kak Lucy terkesan apa? Jaranan. Jaranan ini sangat kayak matanya kayak bisa ngeneng loh. Ini sangat kayak wow banget gitu loh. Sampai kayak bisa joget-joget gitu kan. Di tempat saya kan nggak ada jaranan. Terus datang ke sini tuh kayak nyaderanan tuh kayak ada jaranan kayak matanya kayak bisa putih-putih gitu loh. Kayak wow banget sih aku seneng. Terkesan. Pertama kali lihat jaranan gimana? Di tempat main jaranan ya. Saya lupa. Takut gak pertama kali? Takut, nggak takut. Pas takutnya, ya takut sih. Takutnya itu pas bagian bantengan. Kan kayak gini kan. Gitu loh. Terus sangat kayak takut dikejar. Katanya kan kalau kena gini-gininya kan itu bisa jadi. Takutnya kan lagi pas kan saya jadi kayak gitu kan. Sampai sekarang suka jaranan? Berhubung saya kan sekarang tambah hitam jadi saya nggak suka. Panas soalnya. Kecuali jaranannya main dalam rumah saya mau. Baru saya disudut-sudut. Sudah mengelilingi Kabupaten Nganjuk ya? Kan daerah Nganjuk. Udah. Wisata favorit di Kabupaten Nganjuk? Wisata banyak sih, karena kan Nganjuk itu kan kaya akan wisata, ya kan, dari Sedudo, Bukit Surga, Singokromo. Kalau disebutin semua panjang nggak? Saya nggak bisa kak. Sudah mendatangi satu-satu atau belum? Kalau dibilang satu-satu enggak, tapi kalau misalnya direkomendetin, saya pasti datang. Tapi ya, walaupun nggak di endorse saya bakal datang. Oke, tidak terasa waktu kita podcast cukup lama ya Kak. Terima kasih Kak Lucy sudah datang di podcast kami. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Dan mari kita mengakhiri podcast hari ini. Pod khusus, podcast Kusuma. Oke, sukses.